Kamu dikirim ke tahun 1998 untuk satu misi, yaitu menghentikan penyebaran virus dari ilmuwan yang nggak sengaja menciptakan wabah global. Kamu berhasil. Kamu hapus data dari sistem, ledakin labnya, dan pergi tanpa ketahuan. Tapi dalam proses itu, kamu juga menabrak seorang perempuan di depan sebuah kafe kecil. Kamu buru-buru kabur dong, karena takut identitas kamu ketahuan. Tapi kok perempuan itu mukanya nggak asing ya? Dan setelah kamu ingat-ingat lagi, kamu baru sadar perempuan itu adalah ibumu. Dan kamu keinget orang tua kamu pernah cerita kalau mereka dulu ketemu pertama di sebuah kafe. Dan ternyata benar, perempuan yang kamu tabrak itu alias ibumu seharusnya lagi nunggu seseorang. Dan orang itu adalah ayahmu. Malam itu seharusnya jadi kencan pertama mereka. Gara-gara kamu tabrak dia nggak jadi ngopi di kafe itu. Mereka nggak pernah jadian, nggak pernah menikah. Dan yang paling penting, kamu nggak pernah lahir. Ayo loh. Tapi tunggu dulu. Kalau kamu nggak pernah lahir, gimana mungkin kamu bisa time traveling ke tahun 1998 untuk mencegah penyebaran virus? Dan karena kamu nggak pernah time traveling, berarti mereka jadinya ketemu dong, menikah, dan kamu lahir. Karena kamu lahir, kamu time traveling ke masa lalu lagi, dan bikin orang tua kamu jadi nggak pernah ketemu lagi karena kamu nabrak ibumu di depan kafe tadi. Dan kamu jadinya nggak lahir lagi, ya gitu-gitu terus jadinya. Tindakan kamu di masa lalu bikin keberadaan kamu sendiri jadi mustahil. Kejadian kayak gini biasanya disebut paradoks perjalanan waktu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pilihan A, kamu langsung menghilang dari realitas ini karena kamu nggak pernah eksis. Atau pilihan B, eksistensi kamu tetap ada tapi kamu jadi anomali karena kamu hidup di dunia yang nggak pernah menciptakan kamu. Menurut kamu yang mana yang lebih masuk akal? A atau B? Sebenarnya sih banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi. Tonton sampai akhir untuk lihat jawaban lainnya. Kamu pasti udah pernah lihat cerita tentang perjalanan waktu. Biasanya plotnya sederhana. Seseorang kembali ke masa lalu, melakukan sesuatu, dan masa depan berubah. Dari semua cerita time travel yang pernah kamu tonton, mulai dari anime, film Marvel, sampai serial Netflix, apakah semuanya memakai logika waktu yang sama? Pastinya suka beda-beda ya. Biar gampang dipahamin, di sini kita akan membagi jenis jalannya waktu ke dalam dua kategori besar. Seperti apa aja sih konsep yang suka muncul di film-film time traveling? Yang pertama, garis waktu linear. Ini adalah gambaran waktu sebagai satu garis lurus. Apa yang kamu lakukan di masa lalu akan langsung berdampak ke masa depan yang sama. Kalau kamu ubah satu titik, seluruh garis ikut berubah. Kamu bisa bergerak maju atau mundur, tapi semua yang kamu lakukan akan mempengaruhi garis waktu yang sama. Tidak ada cabang, tidak ada alternatif. Setiap perubahan akan menghapus versi sebelumnya. Konsekuensinya bisa rumit dan efeknya nggak selalu seperti yang diharapkan. Seperti apa? Misalnya kamu dapat kesempatan untuk balik ke masa lalu. Tujuan kamu sederhana. Kamu mau mencegah kebakaran besar di rumah sahabat terbaikmu. Kamu tiba di malam kejadian tepat sebelum kebakaran terjadi. Dalam suasana yang gelap, kamu lihat ada bayangan orang mencurigakan lagi mencoba masuk ke rumah sahabatmu ini. Tanpa pikir panjang, kamu berusaha menghentikan dia dong. Kamu kejar dia sampai dia panik, dan dia jadinya nggak sengaja jatuhin lilin yang lagi dia pegang. Api lilin itu mengenai tirai, lalu api dengan cepat menjalar. Sadar sesuatu? Benar. Ternyata orang yang menyebabkan kebakaran itu ya kamu sendiri. Satu-satunya alasan kebakaran itu terjadi adalah karena kamu datang ke masa lalu untuk menghentikannya. Memang sih niatnya mau datang menyelamatkan, tapi ternyata selama ini justru kamu penyebabnya. Ini biasanya disebut predestination. Sebuah situasi di mana perjalanan waktu yang kamu lakukan ternyata memang sudah jadi bagian dari takdir sejak awal. Apapun yang kamu coba ubah di masa lalu, ternyata sudah termasuk bagian dari rangkaian kejadian yang membuat masa depan seperti sekarang. Kamu sama sekali nggak mengubah takdir sahabatmu, kamu malah memastikan takdir itu berjalan seperti seharusnya.
Terus cerita lain lagi, misalnya kamu balik ke masa lalu untuk nyelamatin adik kamu kali ini. Dia meninggal tertabrak mobil waktu kecil. Kali ini kamu berhasil narik dia dari jalan sebelum mobil itu nabrak dia. Kamu lega, kamu pikir semuanya udah beres. Tapi seminggu kemudian dia jatuh dari tangga. Akhirnya kamu balik lagi, kamu pasang pagar biar dia selamat. Dan iya, dia selamat sih. Tapi beberapa bulan kemudian dia tiba-tiba kena penyakit langka yang bahkan dokter nggak bisa jelasin. Kamu coba cara lain lagi untuk nyelamatin dia. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi setiap kamu kembali dan nyelamatin dia, selalu ada momen lain buat merenggut nyawa dia. Fixed point in time. Beberapa momen memang ditakdirkan harus terjadi, gak bisa diubah. Dan setiap usaha untuk mencegahnya hanya akan menciptakan variasi baru dengan hasil yang sama. Kamu bisa nyoba terus, tapi akhirnya tetap tiba di titik yang sama. Kali ini ceritanya gini, kamu balik ke masa lalu, mundur sekitar 10 tahun. Terus kamu lagi jalan kaki, nggak sengaja nyenggol seseorang. Dia jadi telat beberapa detik buat nyebrang jalan. Karena dia telat nyebrang, dia nggak sengaja selamat dari satu kecelakaan fatal yang seharusnya terjadi. Awalnya mungkin seolah-olah kamu jadi penyelamat dia. Tapi tunggu dulu, orang yang kamu selamatin nyawanya ini ternyata beberapa tahun kemudian jadi pemimpin politik yang menyebabkan perang besar. Sekarang, tindakan kecil kamu tadi, yaitu cuman nabrak dia, udah merebut nyawa ribuan bahkan sampai jutaan orang. Butterfly effect, efek kupu-kupu. Perubahan kecil di masa lalu menyebabkan efek besar yang ekstrim di masa depan. Tapi, gak semua cerita tentang waktu itu berjalan di satu garis yang sama. Inilah saatnya kita masuk ke konsep multiverse. Di sini jalannya waktu itu bukan garis lurus. Waktu itu bercabang-cabang. Dalam sistem ini, kamu nggak mengubah masa lalu, tapi menciptakan realitas baru yang berjalan dengan versi alternatif. Kamu mungkin hidup di satu realitas, sementara ada puluhan versi lain dari diri kamu di realitas yang berbeda. Dengan hidup yang mungkin berbeda-beda juga nasibnya. Kalau waktu bekerja dengan sistem multiverse, maka setiap keputusan sekecil apapun mungkin menciptakan realitas baru. Ada dunia di mana kamu memilih kopi dan di dunia lain kamu memilih minum teh. Semua versi itu eksis secara bersamaan. Dan kamu hanya sadar akan satu versi, yaitu realitas tempat kamu sekarang berada. Gimana rasanya kalau kamu tahu versi kamu yang lain itu hidup jauh lebih bahagia, dan semua itu cuma karena keputusan kecil kayak salah milih sekolah atau milih teman, atau bahkan karena kamu di sana bangunnya lebih pagi. Tapi konsep multiverse ini jelas jauh lebih rumit ketimbang konsep waktu linear, karena kadang cabang realitas itu juga punya aturan waktu yang berbeda-beda, tergantung yang nulis ceritanya. Oke, lanjut. Misalnya kamu adalah ilmuwan yang secara tidak sengaja menyebabkan bencana besar di dunia kamu. Akhirnya, ya bisa ditebak, kamu memutuskan kembali ke masa lalu dengan mesin waktu dan memperingatkan kolegamu agar tidak menjalankan eksperimen berbahaya. Untungnya kolegamu ini bisa dibujuk, eksperimennya batal. Dokumen penelitian dibakar habis, tidak bersisa. Oke, sip. Kamu pun time traveling balik ke masa sekarang. Dunia damai, tentram, bencana nggak pernah terjadi. Karena kita lagi ngomongin realitas yang bercabang, begitu kamu memperingatkan kolega kamu, sebuah cabang realitas baru tercipta. Di sana, bencana tidak pernah terjadi. Keluarga yang awalnya udah tewas, masih hidup dong di dunia yang terselamatkan ini. Terus kemana perginya realitas di tempat kamu berasal? Yaitu dunia yang terjadi bencana besar, yang udah mau kiamat itu. Mungkin kira-kira gini, timeline asal kamu yaitu realitas A, di mana bencana sudah terjadi, itu tetap berjalan. Kenapa? Kembali lagi karena perubahan yang kamu bikin hanya menciptakan realitas baru yang damai, yaitu realitas B. Realitas A tetap berjalan seperti semula. Sejarah eksistensimu tetap ada hingga titik waktu di mana kamu melakukan time travel. Karena setelah itu kamu ngilang dong. Ngilangnya kemana? Setelah berhasil ngubah masa lalu dan realitas B terbentuk, kamu time traveling balik ke masa depan kan? Nah, masa depannya itu ya masa depan di realitas B. Kalau balik ke realitas A lagi namanya bukan perjalanan waktu, tapi melompat antar timeline, alias mungkin namanya multiverse traveling. Karena alat yang kamu pakai kan namanya mesin waktu, jadi secara default kamu cuma bisa maju atau mundur di timeline realitas B dong.
Gimana? Mungkin kamu punya teori lain ya, atau mungkin kamu nemu plot hole di sini. Ya, namanya juga berandai-andai. Tapi kamu sadar nggak sih, jadinya ada dua kamu di realitas B. Yang satu, kamu si traveler dari realitas A, dan yang satunya, kamu yang alami hasil sejarah di realitas B. Keduanya adalah individu fisik yang berbeda dan bisa saling ketemu. Mungkin sebagian besar dari kita udah familiar sih sama konsep multiverse ini, ya kan? Kali ini ceritanya gini, kamu seorang mahasiswa sedang berada di sebuah lab kampus. Di sini kamu mau cobain alat namanya portal antar realitas. Katanya sih percobaan itu bakal cuman makan waktu 1 jam. Harusnya kamu balik dari portal itu 1 jam lagi. Jadi lompatlah kamu ke realitas lain, dunia lain. Di sana semuanya terasa asing. Kamu tugasnya ya cuman observasi sebentar, lihat-lihat ada apa gitu, bikin catatan. Terus 1 jam berlalu, kamu balik ke realitas asal kamu. Tapi kaget, ternyata rumah kamu tiba-tiba jadi toko roti. Tetangga nggak ada yang kenal kamu juga nggak kenal mereka. Teman-temanmu sekarang udah berkeluarga. Adikmu yang dulu masih SD sekarang udah jadi dokter. Pacarmu sudah menikah dengan orang lain. Dan fotomu nggak pernah ada lagi di album keluarga. Soalnya dikira udah mati. Buat kamu, ini semua baru saja terjadi, cuman lewat 1 jam. Tapi buat dunia ini, buat realitas ini, kamu udah hilang selama 20 tahun. Mereka nggak tahu kemana kamu pergi setelah kamu menghilang di balik portal. Dan semua orang udah lama berhenti mencari kamu, udah menyerah untuk menunggu kamu. Singkatnya, time dilation ini adalah konsep di mana ada perbedaan laju waktu antara dua tempat yang saling terpisah. Waktu bisa berjalan beda-beda di setiap realitas. 1 jam di sana bisa berarti mungkin puluhan tahun di sini. Ingat cerita di awal tentang kamu tanpa sengaja mencegah orang tua kamu bertemu, lalu malah bikin diri kamu sendiri nggak pernah lahir. Nah, kamu sekarang udah punya alat buat menjawab pertanyaannya, yaitu konsep-konsep yang tadi kita bahas. Apalagi sih kemungkinan yang bisa terjadi setelah kamu menciptakan paradoks itu? Yang pertama mungkin versi predestination. Kalau kamu hidup di dunia timeline linear dengan hukum predestination, maka semua hal itu memang sudah seharusnya terjadi. Kamu ternyata nggak mencegah kelahiranmu sendiri, kamu justru menciptakan kondisi yang membuat kamu lahir. Ceritanya mungkin jadi gini, perempuan alias ibu kamu yang kamu tabrak, ternyata dia jatuh, kakinya keseleo, terus dia dibantu bangun sama seorang pria, dan pria itu adalah ayahmu. Ternyata dengan cara itu mereka ketemu. Memang sih sesuai cerita kalau mereka pertama ketemunya di kafe, tapi ternyata tidak sesuai dengan bayanganmu. Ternyata dia malah ketemu ayah kamu gara-gara luka yang kamu timbulkan, dan justru dari situlah mereka akhirnya jadian. Tanpa kamu sadari, semua tindakan yang kamu pikir akan menghapus eksistensimu malah jadi penyebab kamu lahir. Apapun yang kamu lakukan di masa lalu ternyata udah jadi bagian dari rangkaian sebab akibat yang bikin kamu lahir, balik ke masa lalu, dan terus mengulang siklus itu. Terus lanjut ke versi fixed point in time. Di konsep waktu linear dan hukum fixed point in time, momen tertentu itu nggak bisa diubah. Mau kamu ngelakuin apapun itu nggak bakal berubah. Dan di cerita tadi mungkin kelahiran kamu adalah salah satunya. Gimana caranya kamu bisa tetap eksis? Gampang. Apa yang kamu lakukan memang kelihatannya seperti mengacaukan masa lalu. Tapi sebenarnya semua itu nggak pernah cukup kuat untuk mengubah titik takdir hidup kamu, yaitu kelahiranmu. Orang tuamu tetap ada karena itu adalah bagian dari garis waktu yang nggak bisa diubah. Kamu nggak bisa mencegahnya. Kamu cuma bisa bikin jalurnya belok dikit. Bisa aja akhirnya ayah kamu menikah dengan orang lain dan kamu tetap lahir dari pasangan yang berbeda, atau entah dari kejadian lain, karena dalam konsep ini waktu akan selalu menemukan cara untuk kembali ke jalurnya. Terus lanjut ke versi multiverse. Di cerita tadi kamu mencegah pertemuan orang tua kamu di masa lalu. Artinya, oke, kamu gak pernah lahir di dunia itu. Gak apa-apa, di sistem multiverse itu bukan berarti kamu ngilang. Karena realitas tempat kamu berasal itu masih eksis. Kamu adalah produk dari realitas A, dan sekarang kamu berada di realitas B, di mana kamu menabrak ibumu di tahun 1998. Sehingga di realitas B, kamu tidak pernah terlahir. Dunia asal tetap ada, kamu tetap ada, hanya saja di dunia baru yang kamu ciptakan, tidak ada versi kamu yang lahir secara alami. Hanya ada kamu, si anomali, catatan lahir, masa kecil, keluarga, teman-teman, bahkan data resmi tentang kamu, semua itu nggak ada lagi dong di realitas B. Bagi semua orang di realitas B, kamu adalah orang asing.
Ya, sebenarnya di cerita-cerita fiksi masih banyak banget macam-macam versi logika perjalanan waktu. Setiap penulis sering punya aturan sendiri-sendiri dan kebanyakan pasti bikin pusing sendiri waktu nonton. Mungkin serunya bahas time travel itu karena kita jadi penasaran mikirin segala kemungkinan yang bisa terjadi atau mencoba ngebayangin konsekuensi aneh dari setiap keputusan di cerita. Kalau menurut kamu, konsep time traveling mana yang paling menarik? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.